Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Halo semuanya, salam Sang Penebus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan katekese kali ini, kita akan mendalami sebuah tema yang baru, tapi masih dalam tema besar tentang kesaksian. Tema yang akan kita dalami pada katekese kali ini adalah gereja sebagai wadah kesaksian umat Allah. Bagaimana gereja itu sebagai wadah kesaksian umat Allah pada zaman ini, dan juga bagaimana sejarahnya. Pasti sebentar kita akan mendengarkan sharing dan juga pembahasan dari Frater Kalis. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai katekesi kita pada kesempatan ini dengan lagu pembuka. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Those ways that taught my heart to feel, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Setelah kita mendengarkan lagu pembuka, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami dalam seluruh hidup kami sehari-hari. Kami juga bersyukur atas anugerah nafas kehidupan yang masih boleh Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan memulai katekese kami dengan tema gereja sebagai wadah kesaksian umat Allah. Semoga kami senantiasa mendalami tema katekese kami pada kesempatan ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa lagi bersama kami dalam katekese Bale-Bale. Ya,
tema katekesi kita kali ini yakni gereja sebagai wadah kesaksian umat Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kita sudah berbicara mengenai tema menjadi saksi Kristus, tema kedua menjadi saksi yang benar, dan saat ini kita akan mendalami tentang gereja sebagai wadah kesaksian. Kita sebagai umat Kristiani pastinya percaya bahwa gereja merupakan tempat untuk beribadah, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan Injil Tuhan, dan juga merupakan tempat persekutuan umat Allah. Maka melalui gereja itu pula umat Kristiani akan keluar dari dalamnya sebagai pewarta dan menjadikan gereja itu sendiri sebagai tempat atau media baginya untuk menjadi saksi Kristus dan menjadi saksi yang benar seperti yang telah kita renungkan dalam katekesi sebelumnya. Sebelum mendalami tema ini, marilah pertama-tama kita mendengarkan bacaan kitab suci yang akan dibacakan oleh Frater Chris. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa gereja sendiri itu telah menjadi tempat untuk memperoleh kesaksian tentang Allah. Terkadang dalam realitas hidup sebagai umat Kristiani, entah sadar atau tidak sadar, bahwa kita menganggap diri sudah sangat religius karena kita selalu mengimani Tuhan. Namun kita tuh selalu menolak untuk berpartisipasi dalam gereja atau bahkan membutuhkan lembaga semacam itu, seperti kerja bakti lah, atau rajin misa dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja lain. Nah, praktik keagamaan bagi orang seperti itu adalah itu murni karena pribadi Allah. Nah, tetapi gereja adalah ciptaan Allah yang spiritualitasnya berpusat pada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, oleh karena itu, baiklah jika kita berhenti sejenak untuk mempertimbangkan mengapa
Kristus memilih menggunakan gereja, yakni gerejanya sendiri, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, untuk melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaan Bapaknya, untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal serta kesaksian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bertolak dari bacaan yang baru saja kita dengarkan, gereja mula-mula saat itu dimulai dari suatu tempat, yakni di Yerusalem. Jemaat bermula-mula berkumpul dan mengadakan persekutuan di bait Tuhan, yakni di bait Allah. Cara hidup jemaat begitu luar biasa karena mereka menunjukkan kualitas hidup yang berbeda, dalam tanda petik berbeda, sekalipun berada di tengah situasi yang tidak baik atau penuh dengan tekanan, sehingga keberadaan mereka benar-benar menjadi suatu kesaksian. Dalam bacaan juga dikatakan bahwa mereka disukai oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka itu disukai oleh banyak orang? Karena jemaat pertama menjadikan kasih sebagai pola hidup mereka setiap hari. Mereka senantiasa sehati, sepikir, dan sangat peka terhadap kebutuhan orang lain di sekitar mereka. Nah, mereka bersikap peka karena mereka memiliki prinsip, yakni segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan kalimat ini kita juga telah mendengarkan dengan sabda Tuhan tadi. Nah, namun yang paling menonjol dari mereka adalah mereka hidup dalam persekutuan yang kuat dan mereka memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Bila jemaat ini sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, ini sangat bertolak belakang bila dibandingkan dengan keadaan manusia di zaman sekarang ini. Nah, cenderung orang atau umat Kristiani saat ini, mungkin bukan semua tapi ada sebagian, masih banyak yang bersikap egois karena kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Jadi untuk membagi kasih kepada orang lain itu sangat sulit bagi mereka. Nah, pola hidup jemaat pertama mula-mula ini seperti sebuah tamparan keras bagi umat Allah masa kini yang suka membangun seperti kubu-kubu sendiri, kubu masing-masing, dan sengaja menutup mata terhadap kesulitan-kesulitan orang lain. Tentunya hal ini sangat menyedihkan bagi orang Kristiani yang tak punya kasih dalam wujud nyata iman mereka atau kesaksian mereka akan Yesus Kristus. Hal ini berarti mereka menolak perintah Tuhan untuk menjadi kasih, menjadi saksi Kristus, dan menjadi saksi yang benar pula. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia bila tak mempunyai kasih? Sebab orang lain menilai kita bukan dari apa yang kita ucapkan atau sekedar teori belaka, melainkan apa yang menjadi tindakan nyata kita. Banyak orang Kristen yang enggan atau sangat sulit untuk menabur kebaikan kepada sesama. Dalam Amsal bab 3 ayat 27 dikatakan bahwa janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini adalah tantangan bagi gereja Tuhan untuk menjalankan perannya sebagai terang dunia dan juga menjadi saksi dari Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi dasar gereja adalah umat atau persekutuan serta orang-orang yang berada di dalam. Oleh karena itu, tujuan dari gereja adalah pertumbuhan hidup rohani orang Kristiani secara pribadi. Pertumbuhan dan kedewasaan hidup rohani orang Kristiani, mereka akan memperoleh pertumbuhan gereja yang bersifat hidup rohaninya yang berkualitas. Nah, sehingga
setiap pribadi yang menjadi bagian dari gereja mendapat perhatian khusus agar mampu menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Yesus Kristus, gereja yang hadir sebagai pendidik dan akhirnya menjadi pewarta dan menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita juga sudah tahu bahwa gereja itu memiliki perannya. Nah, gereja yang dimaksudkan ini adalah kita sebagai umat Allah. Gereja yang hidup yakni kita sendiri yang hidup di dalam gereja itu sendiri. Nah, tugas gereja atau peran gereja itu antara lain yakni yang pertama menjadi peran gereja yang pertama yakni gereja adalah persekutuan untuk beribadah, dan yang kedua gereja adalah persekutuan yang menebus. Artinya kebutuhan dasar para anggotanya terpenuhi dan hubungan yang terputus dapat dipersatukan serta disembuhkan kembali. Nah, ini hubungan antara Allah dan manusia. Ketika kita pergi ke gereja, kita mohon pengampunan dan segala dosa atau perbuatan kita yang selama ini kurang baik di hadapan Allah, akhirnya kita diperdamaikan lewat gereja itu sendiri. Yang ketiga, gereja sebagai persekutuan belajar mengajar. Nah, dalam gereja orang mencari dari Injil terhadap pertanyaan yang ditimbulkan oleh pengalaman hidup mereka setiap hari. Lalu ada pula gereja itu sebagai persekutuan yang peduli akan kebutuhan orang lain, terutama mereka yang sakit, miskin, dan mereka yang terlantar atau lemah dan juga merasa kesepian. Tugas gereja juga yang lain yakni gereja itu berusaha melayani siapapun, khususnya yang paling hina tadi. Lalu gereja adalah persekutuan yang ingin membagikan iman kepada orang yang belum menerima kabar baik. Nah, tugas gereja sebagai persekutuan yang ingin membagikan iman kepada orang yang belum menerima kabar baik, inilah yang menjadi poin penting bagi kita untuk menjadi seorang saksi. Kita akan selalu diberkati dan merasa mudah menjadi pewarta atau seorang saksi ketika kita telah mendekatkan diri kepada Tuhan lewat gereja itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan saat ini? Saat ini kita sudah sangat dipermudah dengan kehadiran gereja di mana-mana. Di mana ada buah ketuli, di situ juga pasti ada gereja. Sekarang tinggal bagaimana kita menjalankan kesaksian kita dengan selalu minta pertolongan kepada Tuhan lewat gereja itu sendiri. Sehingga lewat gereja itulah kita mampu menjadi saksi Kristus, saksi yang benar untuk mewartakan Yesus Kristus. Maka saya mengajak kita semua untuk meninggalkan keegoan kita dan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga dengan praktek hidup kita yang baik menjadi tanda dan motivasi pula bagi orang lain, sehingga mempermudah kita juga untuk menjadi saksi kebenaran, yakni saksi Kristus. Dan semoga dengan usaha-usaha kita semua dalam karya menjadi saksi kebenaran akan Kristus, Kristus akan menyertai kita setiap langkah hidup kita. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendalami tema bagaimana bersaksi dalam kehidupan gereja. Semoga katekesi ini semakin menyadarkan kita untuk semakin dekat dengan gereja, sehingga kesaksian yang kita peroleh, yang kita bawa juga menjadi kesaksian gereja umat Allah, sehingga Kristus yang kita wartakan kepada semua orang juga menjadi tanda keselamatan bagi diri mereka sendiri dan juga bagi dunia saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendalami tema katekesi pada kesempatan ini,
marilah kita menutupnya dengan berdoa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, khususnya dalam kegiatan katekesi kami pada kesempatan ini. Semoga kami semakin menjadi saksi yang baik dan benar di tengah kehidupan menggereja. Semoga kami juga senantiasa membawa Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga banyak orang dapat mengenal gereja dan juga dapat mengenal Yesus Kristus yang menebus umat manusia. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menyaksikan katekesi kami pada kesempatan ini, dan terus menyaksikan katekesi kami selanjutnya hanya di Kabel Tuhan. Sampai jumpa.